Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bayangkan dengan kata puasa? Yang saya dengar, yang saya amati di mana-mana, bahwa puasa berarti tidak makan. Itu bukan yang pertama-tama. Puasa adalah sikap batin. Apa yang kita buat diarahkan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga mengapa tidak perlu pamer-pamer. Kalau kita memberi sesuatu, diam-diam saja. Kalau kita berpuasa, menyaki muka, berdoa, masuk kamar, tertutup semuanya. Kenapa demikian? Karena yang menjadi pusat dalam masa puasa kita bukan diriku, tetapi Dia yang memberikan nyawa kehidupan kepada kita sekalian. Sampai sekarang kita masih hidup karena kuasanya. Sehingga hal yang demikianlah yang kita muliakan, yang kita mau cari, agar kita semakin peka akan kehadiran yang maha kuasa. Dan yang maha kuasa hadir lewat cara-cara demikian. Tidak pamer, tidak menunjukkan diri, semua dengan diam-diam. Seperti ubi yang diam-diam tapi menghasilkan buah yang banyak, ubi yang besar. Beda dengan besi yang semakin pamer, semakin karatan dia. Bagaimana sikap yang perlu untuk mendasari agar kita puasa ini benar-benar tepat sasar, bukan sekedar pura-pura ya. Sehingga misalnya mengapa kita perlu misah? Pertama-tama adalah suatu ungkapan syukur bahwa dalam Ekaristi Allah menyatakan dirinya, dan hal yang demikian tidak tergantikan. Kalau kita bilang saya masih hidup tidak misah Romo, betul. Tapi jangan lupa Ibu sekalian, ketika Anda merayakan Ekaristi yang merupakan puncak dan pusat iman Kristiani, bahwa kekuatan batin kita semakin dikuatkan. Misalnya ketika yang lagi pacaran cemburu, kadang orang cemburu tuh mati buta, bukan? Dia mau bunuh diri kah, kalau minum baygon kah? Kalau saya mendengar itu dia mau bunuh diri, silahkan saja. Kalau orang omong tuh dia akan buat. Saya akan bunuh diri karena cinta kamu. Omong kosong. Dia tidak akan makan itu, dia akan minum baygon itu. Tapi begitu orang diam-diam kerjakan semuanya dan orang merasakan hasilnya, inilah namanya puasa iman Kristiani. Ada satu kisah begini, di suatu paroki yang besar, umat Indonesia banyak. Pastornya ingin mengetahui sejauh mana iman akan Yesus betul-betul hidup dan nyata. Kemudian di pintu gerbang gereja itu ada semacam balkon, orang lewat di bawahnya itu, di atasnya ada rumah begitu. Sang pastor suatu kali waktu misah menyiapkan satu keranjang uang 5 ribuan dan satu keranjang kerikil yang kecil-kecil itu, yang sebesar mungkin ya pasir gitu. Ketika umat datang masuk, umat banyak sekali. Sang pastor melemparkan uang, dan tidak ada omongan orang ambil semua, masukkan diam-diam. Tidak ada kata terima kasih, tidak ada makian, diam semua, sepi. Pas pulang misahnya kembali, pastor lemparkan kerikil semua, lemparkan kerikil. Langsung apa yang terjadi? Semua umat mencari siapa yang melempar ini. Keluar kata-kata litani kebun binatang semua. Celeng, sampi, bojok, keluar semua. Kenapa? Karena dia merasa disakiti, dan kemudian dia mencari penyebabnya, dan dengan kata-kata yang luar biasa itu. Dua sikap yang sangat nyata. Ketika kita menerima berkat Tuhan, kesehatan, pekerjaan kita banyak, uang masih ada, pernahkah kita menyadari itu? Bisa nggak Ustaz itu? Satu orang bangun, Ustaz sebentar ya. Nah itu juga puasa itu. Sikap puasa itu langsung ambil tindakan kalau udah nggak beres. Jangan tonton saja. Nah, berarti kita belum dirasuki oleh semangat Kristus ini. Nah, ketika kita menerima berkat Tuhan, kita sehat, naik pangkat semuanya, pernahkah kita bilang terima kasih Tuhan? Atau diam-diam saja? Semua terjadi karena saya pintar, karena saya cantik, cantolan tikus. Tapi kalau kita gagal, kita cari kambing hitam. Oh ini karena begini, salahkan semuanya. Dan sikap puasa yang benar adalah bahwa
kita bersyukur kalau kita menerima berkat, dan sebaliknya bersyukur pula kalau ada semacam kerikil kecil yang kerap kali memurnikan iman kita. Yang kedua, mungkin Anda pernah mengalami Anda punya uang 20.000, 50.000, 100.000, dan 5.000. Anda pegang, ada teman datang, saya minta, jujur, seandainya Bapak Ibu suster akan berikan yang mana? Yang 100.000 atau yang 5.000? Jujur ya, pasti kita berikan yang paling kecil, yang paling bejak-bejak itu, yang paling bengung itu, kita kasihkan. Bagaimana sebaliknya kalau kita di pihak yang minta? Minta, tolong berikan. Bagaimana perasaan kita diberikan yang paling jelek, yang paling bengung? Ini sikap yang kedua dalam masa prapaskah. Ketika kita minta sama Tuhan, kita minta yang terbaik, kan? Suami yang gagah perkosa, yang paling ganteng, istri yang paling cantik, macam apa nih? Macam bintang film ini, siapa tuh yang paling cantik itu? Kita minta yang paling bagus. Anakku tadi lulus dengan nilai 4,0. Tapi begitu Tuhan minta sama kita lewat orang lain yang hadir, minta, kita berikan yang paling kecil, yang paling bengung, yang paling bejak-bejak itu. Berpuasa berarti memberikan yang terbaik. Karena siapapun yang minta sama kita, itu adalah pengejawantahan Allah yang hadir. Sehingga kerap Allah hadir bukan dalam pribadi yang mengagumkan, bintang film yang gagah perkasa, bintang perang, tidak. Anda baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Tuhan hadir dalam diri mereka yang sakit, yang lepra, yang lumpuh, yang buta, dan Tuhan hadir bagi mereka dan menyelamatkan mereka. Semoga kita di Palasari ini, tentu mungkin paroki yang paling besar, umatnya banyak ya, beraneka ragam, tapi kita masih hebat, hampir 98% orang Bali. Apakah kita di rumah bisa sekali mungkin kita omong bahasa Bali? Itu penting, mencintai budaya daerah. Kita lebih bangga kita omong bahasa Prancis, bahasa Inggris. Apakah kita anak-anak kita omong, anak-anak TK atau enggak bahasa Bali? Sing nawang. Takon di jauh mau. Minta maaf, ini satu anak muda nih, anak kita nih, dia wakuncar kunjung pacarnya ke tempat lain yang notabene masih bukan orang Katolik. Ditanya nih sampai di sana, Sinampura napi linggih napi antuk linggih tiang negak NGL Pro gitu ya. Dia sama saya, kamu tahu artinya? Dia bilang begini, apa tegaan mai gitu ya. Lengah ketika kamu nih ditanya, kamu tuh kasta apa? Apakah Brahmana, Satria, apa-apa? Woi, kadang tegang apa, tegang mai gitu ya. Padahal umur sudah hampir 35 tahun. Sing nawang bahasa Bali. Woi, tiang sih nawang bahasa Bali, blog masih bahasa Bali. Tapi kan irago nih, minap irago perlu bicara bahasa Bali. Kadang mungkin orang tua urung ngajar sedikit. Jujur saya juga bahasa Bali mungkin paling jelek seluruh dunia. Tapi cobalah sedikit ya. Kau kangwang bahasa baut bedek, kangwang tuh pang kedek bedek. Karena mencintai budaya iraga sebagai orang Bali, kita tahu bahwa gereja ini dibangun atas budaya. Minap dumun waktu zaman pertama kali kekristenan, minap saking Pastor Simon Beis, Pastor Kesten, mereka orang Belanda ya. Tapi ditanamkan semacam pohon, ditanam di Palasari ini. Memang dulu masih berbau-bau Belanda begitu, tapi pelan-pelan dia tumbuh, harus berdaya dalam bahasa Bali. Sehingga saya senang saya kalau Natal, Paskah itu kadang ada tabu sedikit, ada bagi saya hal yang menyenangkan. Dan itu hal yang bagus, dan itu bagian dari iman dan bagian dari masa prapaskah. Dumadak iraga semeton sami sane kepanggil ring pembukaan masa prapaskah puniki meningkatkan amal baik. Dan saya mengundang Anda semakin banyak Anda mencintai Ekaristi. Apa gunanya Romo misah tuh? Sebuah 60 tahun sing nawang gunanya misah. Yang raga sing misah, sat make raga sing makan. Coba agar awai sing makan bertahan kan? Seminggu mana bisa bertahan? Sama dengan pegegaan iraga kena iraga puniki. Yang man misah cuma cepuak kan? Kengken kekurangan gizi semua, stunting iman raga. Gampang tersinggung, gampang menggunakan HP misalnya bapak-bapak atau ibu saling ganggu. Ibu jaga gati men bapak sing ada mai jak ketemu mai di bendungan. Wah, itu kan sing benar gitu tuh.
Atau mungkin bapak-bapak ini mungkin karena ibu ini mungkin pergi megai, mai ke Batu Karung gitu. Itu yang benar masih. Semoga iraga, karena itu pentingnya. Kenapa? Hiburannya di mana? Kekuatan iraga cuma satu, yakni Yesus yang kita terima ketika kita menerima Ekaristi. Ya. Jangan abaikan itu. Nika pinih, becek dan unteng iman Kristiani. Dan terakhir sebagai surat gembala uskup menekankan bahwa puasa ekologis. Artinya bagaimana perhatikan kebersihan lingkungan. Mungkin yang ternak babi supaya nggak bau, mungkin dikasih EM4 sama molase ya. Memang kita beli itu, campur pagi kasih sore dimakan. Karena apa? Karena EM4 efektif mikroorganisme. Itu semacam bakteri pembusuk dan kasih molase itu gula tebu itu untuk makanannya. Semakin diberikan itu, dan dia jadi subur bakteri itu, kasih ke babi. Babi jadi gemuk-gemuk itu, lebih gemuk dari yang paling gemuk. Dan dia punya, karena saya sudah buat 14 tahun di seminari itu. Saya beli E4 itu 1-2 dus itu tiap hari pagi kita belikan. Sehingga pisago betul belum pernah komplain. Karena mereka bilang tidak bau. Kita perlu kita buat juga di saluran yang baik ya. Kita buat kotoran dibuatkan bak yang besar. Pangasing hujan-hujan pisago uyak kan bon kan. Oke lah, saya katakan kalau uyak bon kalau kita konsisten, kalau pisago nggak ada bon bau sekali, pas ngadap pagi pesnya luang masih. Supaya fair, nih kamu menderita karena bau nih saya bagi nih, sama 1 juta, kamu 300, saya 300, saya mau. Ya, sebagai kita juga itu juga kepekaan dalam ekologi lingkungan, pastoral lingkungan. Kita mohonkan semangat ini dalam misah kita pada Rabu Abu ini. Kita teruskan dengan penerimaan abu.